Halo guys, balik lagi bersama gue di Isaka Channel. Setelah kemarin rombongan Rudeus diserang oleh Kaisar Utara Auber dan juga Raja Utara Wita, di video kali ini kisah akan berlanjut pada perjalanan Rudeus mencari Tris hingga akhirnya sampai ke Asura. Video ini bersumber dari web novel volume 18 bab 4 sampai dengan bab 6. Setelah melapor kepada Orsted, Rudeus yang baru saja kembali ke tenda pun dimintai Ariel untuk berjalan-jalan bersama. Tanpa satupun pengawal di sampingnya, Ariel dan Rudeus terus berjalan hingga berada di tempat yang cukup jauh dari tenda. Namun sebelum masuk ke dalam diskusi utama, pertama-tama Ariel malah membahas tentang Eris dan juga Sylvie. Dengan kepribadian yang saling berlainan, Ariel tidak menyangka bahwa Sylvie dan Eris bisa menjadi begitu akrab. Walau terkadang Sylvie seperti kakak yang kesal kepada adiknya di saat Eris berbuat gegabah, namun Sylvie dan Eris tetap setuju untuk mendukung Rudeus. Beberapa waktu lalu, Eris pernah menyarankan Ariel untuk terus mendengarkan perkataan Rudeus. Namun karena Rudeus pun bisa berbuat salah, maka Eris juga meminta Ariel untuk mendengar saran Sylvie. Sehingga Ariel paham betul bahwa Eris dan Sylvie terlihat begitu akrab karena mereka begitu mempercayai Rudeus. Setelah topik tersebut berakhir, Ariel mulai mencoba mengorek informasi dari Rudeus. Ariel melakukan hal tersebut berhubung Rudeus selalu memiliki banyak rencana rahasia yang bahkan disembunyikan dari istri-istrinya. Dan di tengah diskusi tersebut, akhirnya Ariel mulai membahas Luke. Karena Ariel dapat dengan mudah membaca ekspresi Rudeus, maka waktu itu Ariel memaksa Rudeus untuk tidak berbohong. Dan karenanya di saat Ariel meminta pendapat Rudeus mengenai Luke, Rudeus pun menjelaskan bahwa nampaknya Luke telah berkhianat. Walau hal tersebut seharusnya menjadi hal yang berat bagi Ariel, namun nampaknya Ariel sendiri sedikit memakluminya. Ariel paham betul bahwa Luke bisa saja menjadi gila ketika dirinya berada dalam kondisi terdesak. Ariel yakin bahwa dirinya tidak pernah salah menilai Luke yang selalu berada di sampingnya. Namun apabila penilaiannya memang salah, maka Ariel akan tetap menerima kesalahannya. Hal tersebut berlaku pula dengan Rudeus, yang mana apabila Rudeus ternyata adalah musuhnya, maka Ariel akan mengaku kalah karena telah gagal menilai Rudeus. Selanjutnya Rudeus pun menjelaskan bahwa nampaknya Luke sedang dikendalikan oleh seseorang. Namun karena Ariel sadar bahwa Rudeus tidak akan mengatakan semuanya, maka topik pun beralih mengenai kemanakah Orsted berpihak. Apabila Orsted memihak fraksinya, maka Ariel ingin mendekati Orsted walau terlihat begitu menyeramkan. Selain itu ternyata Ariel mengetahui bahwa Orsted sedang berada di dekat mereka sehingga Rudeus dapat menemuinya sekarang juga. Dan belum sempat menjelaskan apapun, tiba-tiba Orsted muncul begitu saja dan mengizinkan Ariel untuk berbicara dengannya. Namun karena kutukan yang dimilikinya, Ariel yang sebenarnya sudah bersiap pun mulai ketakutan dan membasahi celananya sendiri. Namun karena sifat masokisnya, lama-kelamaan Ariel mulai kegirangan seakan dirinya ketagihan dengan kondisi tersebut. Setelah Rudeus mencuci sempak dan celana milik Ariel, maka akhirnya diskusi pun dimulai. Tanpa banyak basa-basi, Ariel pun langsung mempertanyakan dukungan Orsted. Dan Orsted pun menjelaskan bahwa dirinya kini mendukung Ariel berhubung Darius dikendalikan oleh dewa manusia yang merupakan musuhnya. Di saat Rudeus selalu terbebani dengan informasi yang dijaganya, ternyata Orsted malah menyebutkannya tanpa keraguan sedikit pun. Selain itu karena wajah Rudeus yang mudah ditebak, akhirnya kini Ariel menjadikan ekspresi Rudeus sebagai pendeteksi kebohongan. Selanjutnya Orsted menjelaskan siapa dewa manusia, apa tujuannya, dan fakta bahwa Asura akan berada dalam bahaya pada 100 tahun ke depan. Apabila Graebel yang merupakan pangeran pertama menjadi raja, maka dirinya akan menyelesaikan masalah tersebut melalui militer. Sedangkan apabila Ariel yang menjadi raja, maka jalur penyelesaian yang dipilihnya adalah sihir. Walau Ariel mungkin sudah tiada, namun dengan mengembangkan sihir, maka Asura akan selamat. Dengan kata lain, apa yang diinginkan oleh dewa manusia adalah hancurnya kerajaan Asura. Alasan mengapa dewa manusia melakukan itu semua adalah karena orang yang akan mengalahkannya akan lahir di Asura. Dan di saat Ariel terlihat ragu, Orsted pun menjelaskan bahwa segala tingkah aneh Luke saat ini diakibatkan oleh dewa manusia.
Namun walau Orsta telah menjelaskan mengenai bagaimana Luke dikendalikan, ternyata Ariel masih saja tidak mempercayainya. Karenanya Rudeus pun menceritakan segala pengalamannya dikala dirinya menjadi bidak Hitogami. Dimulai dari bagaimana Hitogami muncul, bagaimana saran-sarannya menguntungkan Rudeus, hingga bagaimana akhirnya Hitogami mengkhianati dirinya. Dan karena penjelasan tersebut, akhirnya Ariel paham mengapa Rudeus selalu melirik Luke selama berada di perjalanan. Karena sudah mendapat jawaban yang dicarinya, maka Ariel memutuskan untuk mengikuti semua rencana Orstad. Sehingga kini Rudeus dan Orstad bebas membunuh bidak-bidak Hitogami, sementara Ariel akan membantu dengan berfokus pada usahanya mendapat dukungan. Namun agar tidak menjadi kacau di kemudian hari, maka Rudeus pun memperingatkan Ariel bahwa dirinya tidak akan segan membunuh Luke apabila sampai membahayakan Sylvie. Karena bagaimanapun juga, hingga kini Rudeus tidak pernah segan melanggar perintah apabila hal tersebut berhubungan langsung dengan keluarganya. Singkat cerita, keesokan harinya rombongan Rudeus dikepung oleh para perampok. Namun karena Rudeus memang berniat untuk bekerja sama, dengan menggunakan kata sandi dan kode untuk memanggil Triss, akhirnya Rudeus dan rombongannya dibawa ke suatu gubuk untuk menunggu kedatangan Triss. Walau tidak banyak yang terjadi, namun di sela-sela waktu tersebut, Ariel sempat bercanda dengan meminta Rudeus untuk tidak menjual Elmore dan klinik. Namun karena hal tersebut, Rudeus kini malah dicurigai oleh mereka berdua yang tidak mempercayai Rudeus sepenuhnya. Dalam keadaan hujan, akhirnya Triss pun datang 2 jam setelahnya. Berbeda dengan yang digambarkan oleh dirinya dari masa depan, Triss yang seharusnya tampak penurut ternyata sangatlah liar. Dengan pakaian terbuka dan kalimat kasarnya, Triss berhasil membuat Rudeus tercengang pada saat itu juga. Bahkan karena mengalami hari yang buruk, Triss sempat mengamuk sebelum berhasil ditenangkan oleh skill playboy milik Luke. Di saat Rudeus memperkenalkan dirinya, ternyata Triss sudah mengenal Rudeus sebagai si Quagmire. Menurutnya Rudeus dikenal sebagai penyihir terburuk dan juga terkejam di seantero Saria. Bahkan Triss pun mengenal Aerys si Mad Dog dan juga Ghislaine si serigala hitam. Karena bagaimanapun juga, bagi seorang pengintai, informasi adalah segalanya. Di saat Rudeus mencoba untuk tidak menyebutkan tujuan utamanya, tiba-tiba Ariel mengacaukannya dengan memanggil Triss dengan nama aslinya, yaitu Tristina Purple Horse. Sementara Triss dan Rudeus terkejut, Ariel pun menjelaskan bahwa dirinya pernah bertemu dengan Triss di saat pesta ulang tahun kelimanya. Begitu menyatakan tujuannya untuk mencari jalur alternatif ke Asura, lantas Ariel pun mempertanyakan keberadaan Tristina. Karenanya Triss pun menceritakan semuanya sesuai dengan apa yang Rudeus dengar dari Orstad dulu. Dan begitu Triss selesai menceritakan kisahnya, Ariel yang menangis pun berjanji akan membantu Triss membalaskan dendamnya. Karena dasar dari permasalahan tersebut adalah Darius, maka Ariel pun meminta Triss untuk bersaksi atas kejahatan Darius, hingga akhirnya Triss menyetujuinya sehingga kini mereka bekerja sama. Keesokan paginya, rombongan Rudeus yang kini dipandu oleh Triss kembali melanjutkan perjalanannya. Begitu menembus hutan yang sulit dilewati, akhirnya mereka pun sampai di sebuah danau yang belum pernah dipetakan di kerajaan. Setelah Triss membaca suatu mantra di depan sebuah prasasti, tiba-tiba terbuka sebuah gua yang berada pada tebing di depannya. Dari apa yang dijelaskan Triss, gua tersebut dulunya ditempati oleh naga merah dan dwarf. Namun karena sudah ditinggalkan, maka para perampok termasuk guild pengintai pun memutuskan untuk menjadikannya jalur rahasia. Dengan jalan yang panjang dan juga rumit bagaikan labirin, pada akhirnya Rudeus baru bisa keluar setelah 8 jam lamanya. Dan hal tersebut belum lagi ditambah dengan jalur hutan dan jalan alternatif lainnya demi menghindari penjaga. Dalam perjalanan tersebut, Rudeus sempat melewati area yang dekat dengan daerah Fedowa. Dengan program pembangunan kembali, kini tampaknya Fedowa terlihat semakin hidup. Dan hal tersebut membuat Rudeus teringat dengan segala kenangannya di saat bersama Sylvie dan juga Aerys. Namun di sisi lain ternyata Aerys tidak terlihat senang karena dirinya tidak bisa melakukan apapun sebagai mantan anggota keluarga Boreas. Mengesampingkan Aerys, ternyata Sylvie malah tenggelam dalam delusinya. Waktu itu Sylvie membuat cerita mengenai Aerys yang memutuskan untuk kembali menjadi seorang bangsawan. Dalam kisahnya, Rudeus akan menceraikan dirinya dan mendekati Ariel demi membentuk kembali keluarga Boreas baru.
Di saat Aerys kembali menjadi kepala keluarga Boreas, maka Rudeus akan menjadi jenderalnya. Namun karena sudah terlalu aneh, Aerys pun menolak delusi Sylvie dengan berkata bahwa apa yang bisa dilakukannya hanyalah mengayun pedang dan juga membuat anak. Namun karena hal tersebut, topik pun mulai berubah pada pernikahan dan anak. Di saat Sylvie menyebut bahwa nampaknya Aerys akan menurunkan sifat bandelnya kepada anaknya sendiri, tiba-tiba Rudeus pun teringat dengan sifat dan masa depan Lucy. Dengan campuran darahnya dan juga darah elf Elinalis, Rudeus khawatir Lucy akan berubah menjadi gadis mesum yang senang mencuri keperjakaan seorang pria. Karena bagaimanapun juga, gabungan dari kemesuman Rudeus dan juga Elinalis merupakan hal yang begitu mengerikan. Dan singkat cerita, 10 hari kemudian, akhirnya rombongan Rudeus pun sampai di sebuah kota yang menjadi penghubung menuju ibu kota Asura. Karena masuk secara sembunyi-sembunyi, awalnya Rudeus mencoba untuk tidak menarik perhatian. Namun akibat keberadaan Ghislaine, Aerys, Luke, dan Sylvie yang begitu mencolok, maka akhirnya rencana tersebut kembali gagal. Dan untuk berjaga-jaga, waktu itu Rudeus dan yang lainnya sepakat untuk menginap di penginapan khusus yang biasa digunakan oleh organisasi ilegal. Waktu itu Rudeus mendapat kamar yang sama dengan Ghislaine untuk menjaga bagian bawah penginapan. Di saat Rudeus sadar bahwa dirinya sudah lama tidak berbicara dengan Ghislaine, tiba-tiba Ghislaine berterima kasih kepada Rudeus atas bantuannya di saat dirinya melawan si bola disco. Dan karena hal tersebut, Ghislaine menjadi teringat dengan masa-masa di mana dirinya terkagum dengan kecerdasan Rudeus dulu. Namun karena kecerdasan tersebut terkadang membawa masalah, maka Ghislaine meminta Rudeus untuk mengandalkan Aerys. Walau tugasnya sebagai penjaga Aerys telah selesai, namun Ghislaine tetap saja ingin Rudeus membahagiakan Aerys yang selama ini dijaganya. Dan untuk mewujudkan hal tersebut, Ghislaine ingin Rudeus bergantung kepada Aerys yang telah mengasah kemampuannya hingga saat ini. Dan mengesampingkan masalah Aerys, topik pun berubah pada pelajaran yang telah mereka ajarkan dulu. Pertama, Ghislaine hampir melupakan semua pelajaran yang diberikan Rudeus dulu, termasuk baca tulis. Namun walau begitu, tidak ada satupun orang yang mempercayainya ketika dirinya mencoba mempraktekkan ilmu baca tulis yang diajarkan Rudeus. Hal tersebut terjadi karena orang-orang di dataran suci pedang buta huruf, sehingga mereka menganggap bahwa Ghislaine hanya membuat coretan asal saja. Mengesampingkan hal tersebut, tiba-tiba Ghislaine pun menagih janji Rudeus ketika di Mansion Boreas dulu. Di saat ulang tahun ke-10-nya, Rudeus sempat berjanji untuk memberikan Ghislaine patungnya di saat orang-orang disibukkan oleh persiapan pesta. Walau Ghislaine sama sekali tidak mengerti tentang seni, namun dirinya begitu menyukai patung buatan Rudeus. Dan karenanya Rudeus berjanji akan membuatkannya, walau waktu itu Ghislaine seakan sedang menciptakan sebuah dead flag. Tidak lama dari sana muncullah Triss yang terlihat bahagia di saat sedang membagikan suplai makanan kepada Rudeus. Setelah mendapat kepercayaan Ariel, Triss yang sebelumnya liar dan arogan pun tiba-tiba terlihat begitu dekat dan juga setia kepada Ariel. Dan ketika melihat tingkah Triss, Ghislaine pun kini teringat dengan Gisu. Sama seperti Triss, Gisu akan kegirangan ketika dirinya mendapatkan informasi. Selain itu, Ghislaine pun teringat dengan kebiasaan berjudi Gisu yang cukup menyebalkan. Karena kemampuannya yang begitu payah, Gisu seringkali kalah sehingga harus melarikan diri ke negara lain. Namun uniknya, skill Gisu akan tiba-tiba meningkat ketika uangnya mulai menipis. Dan mengesampingkan masalah perjudian, Ghislaine pun teringat bahwa Gisu pernah bercerita bahwa dirinya akan pergi ke Asura, sehingga terdapat kemungkinan bahwa mereka akan bertemu. Tidak lama dari sana, tiba-tiba terdengar suara orang yang berdebat di lantai 2 di mana Ariel berada. Ketika Sylvie berkata bahwa Ariel beradu mulut dengan Luke, Ariel pun menjelaskan bahwa ternyata Philemon terlibat dalam eksekusi Sauros. Karena saling bermusuhan, maka waktu itu nampaknya Philemon ikut serta mengambing hitamkan Sauros. Dan yang menjadi masalah adalah Luke menolak menyerahkan ayahnya kepada Ariel yang telah berjanji untuk membiarkan Ghislaine membunuh setiap musuh Sauros. Apabila Philemon terbukti berkhianat, maka Ariel tidak akan segan mengeksekusinya dan mengangkat Luke sebagai kepala keluarga Notos yang baru. Dan apabila tidak, maka Ariel akan membujuk Ghislaine untuk tidak membunuh Philemon. Namun karena Luke masih tidak terima, Ariel pun sampai harus menjelaskan bahwa Rudeus tidak tertarik dengan kepala keluarga Notos. Namun bukannya menyelesaikan masalah,
Kini Luke malah terlihat begitu marah kepada Rudeus, seakan-akan Rudeus merupakan musuh abadinya. Keesokan harinya, Ariel pun melapor bahwa akhirnya Luke mengakui bahwa dirinya telah menerima saran dari Hitogami. Waktu itu Hitogami menyarankan Luke untuk berhati-hati pada pengkhianatan Rudeus yang menginginkan posisi kepala keluarga Notos, uang, dan juga tubuh Ariel. Menurutnya Rudeus akan terus berpura-pura menjadi sekutu sembari terus melaporkan berbagai informasi kepada Darius setiap malam. Selain itu Hitogami menyebutkan bahwa Rudeus telah merencanakan hal tersebut dari lama. Bahkan pernikahannya dengan Sylvie pun merupakan salah satu skenarionya untuk mencapai hasratnya. Dan di akhir Hitogami pun berkata bahwa andai saja dirinya bisa menjadi sejahat Rudeus, maka kehidupannya pun akan menjadi lebih mudah. Walau awalnya Luke tidak mempercayai perkataan Hitogami, namun hal tersebut lambat laun berubah seiring berjalannya waktu. Setelah melihat kedekatan Rudeus dengan Ariel serta berbagai hal yang terjadi selama ini, akhirnya Luke pun mempercayai saran Hitogami dan selalu meyakini bahwa Hitogami memang ingin membantunya. Namun karena tidak bisa membuktikan semua itu di hadapan Ariel, maka Luke pun tidak bisa berbuat apa-apa selain berusaha menjauhkan Ariel dari Rudeus. Dan berbicara tentang Philemon, Ghislaine yang begitu murka pun nampaknya akan sulit untuk dibujuk oleh Ariel. Namun mengesampingkan hal tersebut, perjalanan pun terus berlanjut hingga 20 hari kemudian rombongan Rudeus pun tiba di ibu kota kerajaan Asura. Sekian dulu untuk cerita Mushoku Tensei di video kali ini. Terima kasih bagi para pendengar dan juga penonton dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di video Isaka selanjutnya. Bye!